Smart listeners, berita yang beredar di medsos tentang anak yang kemudian menjadi pasien rumah sakit jiwa karena obsesi orang tuanya menohok kita dan membuat kita kembali berpikir ulang tentang bagaimana pengasuhan kita terhadap anak. Saya paham semua orang tua menginginkan anaknya menjadi sukses. Untuk itu mereka berusaha keras memupuk bakat dan minat sang anak sejak usia dini, agar keahlian si buah hati semakin terasa. Maka berbagai cara dilakukan orang tua untuk mengarahkan bakat si anak, mulai dengan menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan, mengikutkan anak pada berbagai kursus, memasukkan anak ke sanggar pengembangan minat dan sebagainya. Tetapi smart listener, mari kita dengar Kamus Besar Bahasa Indonesia berbicara tentang obsesi. Obsesi adalah gangguan jiwa berupa pikiran yang selalu menggoda seseorang dan sangat sukar dihilangkan. Dan sakit jiwa yang kemudian muncul disebut dengan gangguan kepribadian obsesif kompulsif, yaitu gangguan kepribadian yang melibatkan suatu obsesi tentang kesempurnaan, aturan, dan pengaturan. Jika orang tua berada dalam kondisi tersebut, maka dia akan merasa cemas ketika mengetahui bahwa segala sesuatu tidak berjalan dengan baik. Inilah yang membuatnya selalu membuat kebiasaan dan peraturan untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya. Nah, sekarang bayangkan jika orang tua mengalami hal demikian, kemudian dia mendidik anaknya dengan cara tersebut. Apa yang akan terjadi terhadap anaknya? Sebelum Anda membayangkan apa yang terjadi terhadap anaknya, maka lebih baik saya sarankan orang tua tersebut untuk konseling dulu ke psikolog agar menyembuhkan dan menghilangkan gangguan ini pada dirinya. Smart listeners, ada beberapa obsesi orang tua kepada anak. Di antaranya memaksakan tampilan fisik tertentu, menginginkan anak menjadi sempurna, membandingkan anak, bahkan menginginkan anak menjadi terkenal. Tentu saja obsesi ini akan membuat orang tua tanpa sadar dapat jatuh dalam situasi melakukan kekerasan terhadap anak. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Yuk dengarkan cerita putri saya tentang sahabatnya. Suatu hari putri saya menceritakan kesedihannya atas nasib yang menimpa sahabatnya. Sahabatnya adalah seorang remaja berusia sekitar 13 tahun dengan jumlah hafalan Al-Quran yang sangat luar biasa, yaitu sebanyak 16 juz. Saya berpikir alangkah bahagianya remaja tersebut, terlebih orang tuanya. Tapi ternyata ada cerita memilukan di balik prestasi hebat tersebut. Sahabat anak saya bercerita bahwa setiap hari dia diminta menyetorkan paling sedikit 4 halaman hafalan baru kepada ibunya. Jika jumlah setoran tidak mencapai target harian, maka jumlah yang disetorkan pada keesokan hari akan dirapel dengan kekurangan pada hari sebelumnya. Sang anak merasa tidak lagi memiliki waktu untuk bermain atau sekedar merilekskan diri beberapa saat dengan menikmati tayangan televisi atau membaca informasi positif melalui gadget. Setelah melewati sekolah full day-nya, belum lagi les privat yang juga diikutinya. Saat meraih juara kedua untuk menghafal Al-Quran di angkatannya, maka bukan ekspresi bahagia yang tampak di wajah sahabat anak saya, tetapi malah air mata yang deras keluar. Setelah ditanyakan penyebabnya, maka pernyataan yang keluar adalah, "Saya takut memberitahu mama, karena mama pasti komplain dan marah. Mama pasti menanyakan kenapa hanya juara 2, bukan juara 1. Jikapun saya mendapatkan juara 1, maka mama pun tetap komplain. Kenapa tidak menjadi yang terbaik di seluruh angkatan?" Akibatnya, sahabat anak saya tersebut sangat sering menangis di toilet sekolah maupun di toilet rumahnya. Saat sesak di dadanya sudah tidak tertahankan lagi, dan kekecewaan yang sering diungkapkannya adalah, "Mama saja sulit menghafal surah pendek pada juz 30. Kenapa saya harus dipaksa seperti ini?" Selain itu, sang anak pun ternyata merasa kesal
diperlakukan sangat berbeda dibandingkan kedua kakaknya yang tidak mengalami hal yang sama dengan dirinya. Smart listeners, mendorong anak untuk sukses menjadi penghafal Al-Quran sangatlah luar biasa. Tetapi apalah artinya saat anak Anda meraih predikat sebagai penghafal Al-Quran yang hebat, tetapi jiwanya rapuh, jiwanya malah tidak berbahagia, apalagi diikuti dengan trauma. Sesungguhnya yang jauh lebih penting adalah ketika Anda mampu membuat anak mencintai Al-Quran, sehingga setiap dalam kehidupannya sang anak senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi dan pedoman kehidupannya. Jika anak kemudian mampu menghafalkan Al-Quran, sesungguhnya itu hanyalah bonus dari Sang Pencipta.